Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang etika berbisnis. Etika berbisnis berasal dari kata Yunani, ethos, berarti adat istiadat. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain, atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Etika merupakan penelaan standar moral, proses pemeriksaan standar moral orang atau masyarakat untuk menentukan apakah standar tersebut masuk akal atau tidak untuk diterapkan dalam situasi dan permasalahan konkret. Pengertian etika bisnis menurut para ahli. 1. Velasquez. Menurut Velasquez, etika bisnis adalah studi yang berfokus mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini juga berkonteksi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan perilaku bisnis dan institusi. 2. Iesepus. Menurut Iesepus, etika bisnis adalah etika terapan di mana dalam penerapan prinsip-prinsip moral umum pada wilayah tindak manusia di bidang ekonomi, terutama dalam bidang industri bisnis. Menurut beliau, sasaran etika bisnis adalah perilaku moral pembisnis yang melakukan kegiatan ekonomi. 3. Hill dan Jones. Menurut Hill dan Jones, etika bisnis merupakan suatu ajaran untuk membedakan antara satu dan benar. Etika bisnis juga memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan. Etika harus mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategi yang terkait dengan masalah moral yang kompleks. 4. Sumarni. Menurut Sumarni, etika bisnis terkait dengan masalah penilaian terhadap perilaku bisnis dan kegiatan yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran berusaha. Prinsip-prinsip etika bisnis. Pada dasarnya, setiap pelaksanaan bisnis harus menyelaraskan proses bisnis tersebut dengan etika bisnis yang telah disepakati secara umum. Dalam lingkungan tersebut, sebenarnya terdapat beberapa prinsip etika bisnis yang dapat dijalankan pedoman bagi setiap bentuk usaha. Sonny Kraft 1998 menjelaskan bahwa prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut. A. Prinsip otonomi, sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. B. Prinsip kejujuran. Terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasari atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu harga yang sebanding. 3. Kejujuran dalam hubungan kerja internet dalam suatu perusahaan. C. Prinsip keadilan. Menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip saling menguntungkan, mutual benefit principle, menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa hingga menguntungkan semua pihak. C. Prinsip integritas moral, terutama dihayati sebagai tuntunan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pemimpin atau orang-orangnya maupun perusahaan. Hal yang harus diketahui dalam menciptakan etika bisnis. A. Menuangkan ke dalam hukum positif.
perlunya sebagian etika bisnis dituangkan dalam suatu hukum positif yang menjadi peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dari etika bisnis tersebut seperti proteksi terhadap perusahaan lemah. B. Mampu menyatakan yang benar itu benar. Kalau pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima kredit, sebagai contoh, karena persyaratan tidak bisa dipenuhi, dan jangan memaksa diri untuk mengadakan kolusi serta memberikan komisi kepada pihak yang berkaitan. C. Pengembangan tanggung jawab sosial. Pelaku bisnis di sini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk uang dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. D. Memelihara kesepakatan. Memelihara kesepakatan atau menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang disepakati adalah salah satu usaha menciptakan etika bisnis. Manfaat menerapkan etika bisnis di perusahaan. A. Perusahaan mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Perusahaan yang jujur akan menciptakan konsumen yang loyal, bahkan konsumen akan merekomendasikan kepada orang lain untuk menggunakan produk tersebut. B. Citra perusahaan di mata konsumen baik. Dengan citra yang baik, maka perusahaan yang lebih dikenal oleh masyarakat dan produknya pun dapat mengalami peningkatan penjualan. C. Meningkatkan motivasi pekerja. Karyawan akan bekerja dengan giat apabila perusahaan tersebut memiliki citra yang baik di mata perusahaan. D. Keuntungan perusahaan dapat diperoleh. Etika adalah berkenan dengan bagaimana kita hidup pada saat ini dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Bisnis yang tidak punya rencana untuk menghasilkan keuntungan bukanlah perusahaan yang beretika. Contoh mudah pelaksanaan etika bisnis di Indonesia. 1. Berpikir dan bersikap secara bijak. Contohnya, orang yang memiliki etika yang baik apabila orang tersebut memiliki cara berpikir dan bersikap secara bijak. Orang yang menerapkan perilaku, sikap, dan pemikiran bijak relatif beruntung dan mampu meminimalisir terjadinya kesalahan. 2. Berperilaku baik. Contohnya, di era teknologi seperti sekarang, banyak yang memulai pemerhatian perilaku tidak baik. Perilaku tidak baik tidak melalui tentang perkataan kasar, tetapi perilaku sombong, perilaku seenaknya sendiri, dan egois juga salah satunya perilaku tidak baik. 3. Rapi berpenampilan. Contohnya, penampilan rapi membangun kesan penilaian positif daripada penampilan yang berantakan. Karena banyak yang berpenampilan menarik, rapi, dan menawan, ternyata dia tikus negara yang menipu lewat penampilan. 4. Sopan. Contohnya, sopan dalam dunia kerja juga penting. Apabila saat bertemu dengan relasi dan ingin membangun kerjasama, bisa dibayangkan jika kita tidak sopan, sudah dijamin kita tidak akan menjalin kerjasama dengan mereka. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang etika berbisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu etika komputer. Etika komputer adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan penggunaan komputer. Etika komputer berasal dari dua suku kata, yaitu etika, dalam bahasa Yunani ethos, adalah adat istiadat atau kebiasaan yang baik dalam individu, kelompok, maupun masyarakat. Dan komputer, dalam bahasa Inggris to compute, merupakan alat yang digunakan untuk menghitung dan mengolah data. Jumlah interaksi manusia dan komputer terus meningkat dari
ke waktu, membuat etika komputer menjadi suatu peraturan dasar yang harus dipahami oleh masyarakat luas. Sehingga, jika kita menggabungkan pengertian dari kata etika dan komputer adalah seperangkat nilai yang mengatur manusia dalam penggunaan komputer, serta proses pengolahan data. Etika komputer sendiri ini bertujuan untuk mencegah kejahatan-kejahatan terutama di dunia maya seperti pencurian data, pembajakan software, dan lainnya. Sejarah dan perkembangan etika komputer. Era 1940 sampai dengan 1950-an diawali oleh Profesor Norbert Wiener yang mengembangkan suatu meriam anti pesawat dan mampu menembak jatuh pesawat tempur. Hal ini termasuk perkembangan teknologi dari etika. Hasil penelitian atau PDII di bidang etika dan teknologi yang memunculkan Cyberetics atau The Science of Information Feedback System. Sistem merupakan cikal bakal dari teknologi informasi atau TI. Pada tahun 1948, adanya buku Cybernetic Control and Communication in the Animal and the Machine, yang artinya teknologi mampu memberikan kebaikan sekaligus malapetaka, dan tahun 1950 yaitu buku The Human Use of Human Beings, yaitu tentang beberapa bagian pokok hidup manusia, prinsip, hukum, dan etika di bidang komputer. Pada era 1960-an, pada tahun ini, Don Parker dari SRI International Menlo Park, California, melakukan riset untuk menguji penggunaan komputer yang tidak sah dan tidak sesuai dengan profesionalisme di bidang komputer. Dan terbitlah buku Rules of Ethics in Information Processing. Pada tahun 1968 memimpin pengembangan kode etik profesional pertama yang dilakukan untuk Association of Computing Machines. Tetapi masih belum adanya suatu kerangka teoretis umum mengenai etika. Pada tahun 1970-an, Joseph Wiseneum menciptakan suatu program ELIZA, yaitu tiruan dari psikoterapi Gregorian yang melakukan wawancara dengan pasien, dan sebagai bukti bahwa komputer akan segera mengotomasi psikoterapi. Pada tahun 1976 diterbitkan buku Computer Power and Human Reason atau hubungan antara manusia dengan mesin. Dilanjutkan oleh Walter Manner dengan melakukan kursus eksperimental mengenai komputer etis di tingkat universitas tahun 1970 sampai pertengahan 1980. Tahun 1978 dikeluarkannya buku Starker Kit in Computer Ethics mengenai material kurikulum dalam pengembangan pendidikan etika komputer di universitas. Pada tahun 1980-an, pembahasan komputer enable crime atau kejahatan komputer, masalah yang disebabkan kegagalan sistem komputer, invasi keleluasan pribadi melalui database komputer, dan perkara pengadilan mengenai kepemilikan perangkat lunak. Disimpulkan bahwa etika komputer yaitu suatu disiplin ilmu. Pertengahan 80-an James Moore membuat artikel yaitu What is Computer Ethics. Kemudian Deborah Johnson membuat buku teks Computer Ethics. Beberapa kejahatan di dunia komputer, diantaranya unauthorized access to computer system and service, adalah kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya, pelaku kejahatan atau hacker melakukannya dengan maksud sabotase atau pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet atau intranet. Illegal contents merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan tidak dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri dari pihak lain. Hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi, dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya. Data forgery merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya dilakukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
Selanjutnya, cyber espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain. Dengan memasuki sistem jaringan komputer atau computer network system, pihak sasaran, kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang computerized. In the future.